Anda menyebut PKA dari segi kuantitas oke, tapi dari segi kualitas harus bagaimana tanya gitu. Itu maksud dari isi Facebook Anda itu seperti apa, Bang Nabari? Bahwa bagaimana persoalan PKA, untuk PKA 8 kali ini kita harus bisa menghilangkan image dari masyarakat bahwa itu bukan pasar malam. Tapi image itu masih ada sampai hari ini. Dari segi anggaran ya Pak, ya. Saya mencium sekitar 24 miliar. Ya. Menurut Pak Taufik akan sangat efektif uang negara digunakan untuk seperti ini? Persoalannya, mereka terlalu berani menggunakan uang sebanyak itu. APBAP itu belum disahkan, mereka terlalu berani. Ini jahat ini. Secara kualitatifnya kita nggak mendapatkan impact atau dampak atau kesan menarik dari Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 ini. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain kembali kita bertemu. Malam ini atau dalam episode kali ini, saya akan coba melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh yang ke-8 tahun 2023. Walaupun sudah sempat beberapa kali, baik secara personal maupun dalam hal liputan, saya coba membahasnya. Tapi rasanya kurang lengkap kalau saya tidak minta pendapat dari dua sisi, budayawan yang terlibat langsung dalam Pekan Kebudayaan, satu lagi seorang narasumber yang sudah tidak asing juga, seorang akademisi. Tapi sebelum kita bahas ke sana, saya hanya ingin sedikit memberikan disclaimer. Andai PKA ini ukurannya pengunjung, pesta, pentas seni, kuliner, dan lain-lain, maka tidak ada debat dan khilafiyah di dalamnya. Atau kalau istilah Pak Nabhani AS dari segi kuantitas. Tapi bagaimana dengan segi kualitas? Dengan anggaran yang hampir 24 miliar. Kemudian belum lagi kita bicara soal roh pelaksanaan PKA pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh hingga ke-8 yang menurut saya sudah disorientasi. Tapi saya tidak mau beropini sendiri. Malam ini saya mengundang seorang budayawan seperti yang saya sebutkan tadi, Bang Nabhani AS. Beliau juga ikut terlibat langsung dari beberapa PKA. Beliau sangat paham bagaimana perjalanan PKA itu. Kemudian dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan anggaran yang 24 miliar. Apa feedbacknya kira-kira? Saya mengundang kembali Dr. Taufik Abdul Rahim, seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh dan pengurus salah satu pimpinan Muhammadiyah Aceh. Ini saya gabung aja. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nah, kita mulai dengan Pak Nabhani dulu ya, Pak Dokter ya. Ya, Pak Nabhani. Walaupun jamak diketahui, tapi saya perlu atau masyarakat perlu tahu dari orang pertama yang memang terlibat dalam PKA ini. Dan saya baca di status Facebook Anda menyebut PKA dari segi kuantitas oke, tapi dari segi kualitas harus bagaimana tanya gitu. Itu maksud dari isi Facebook Anda itu seperti apa, Bang Nabhani? Ya, terima kasih Pak Saleh atas kesempatan yang sudah diundang kami ke sini. Juga teman-teman yang memantau podcast ini. Ya, saya melihat pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh ini yang ke-8 memang ada poin-poin yang mungkin harus kita apresiasi.
terutama dari segi ketertiban dibandingkan dengan PKA sebelumnya, mungkin ini bisa diandalkan. Tertib dari mana ini, Pak? Ya, tertib dari mungkin ada apa itu untuk mengakses pusat utama di Taman Ratu, mungkin tidak semeraut dari sebelumnya. Ya. Itu ada sedikit peningkatan dari sisi itu. Kemudian mungkin karena ada pengaturan yang memang dari awal sudah kita wanti-wanti bahwa bagaimana persoalan PKA untuk PKA 8 kali ini kita harus bisa menghilangkan image dari masyarakat bahwa itu bukan pasar malam. Tapi image itu masih ada PH ini. Ya. Kemudian itu juga bukan expo. Jadi kita wanti-wanti dari awal bagaimana untuk memulihkan image itu dari masyarakat. Menurut Bang Nambani sudah pulihkah itu dari masyarakat? Ya, kembali ke pertanyaan Pak Saleh tadi. Ya, mungkin dari segi kita begini Pak Saleh, yang namanya ajang hiburan. Jadi mungkin masyarakat kita tidak hanya melihat PKA itu sebagai sebuah substansial, tapi mereka lebih melihat itu sebagai sebuah ajang hiburan. Jadi makanya kalau ditanyakan image masyarakat itu sudah pulih sebagai pasar malam atau sebuah pagelaran expo, ya tentu saja itu sangat sulit untuk dipisahkan dari image itu. Oke, sekarang saya mau ke Pak Taufik nih. Dari segi anggaran ya Pak, saya mencium sekitar 24 miliar. Dengan tontonan, tari kreasi baru, kuliner. Menurut Pak Taufik akan sangat efektif uang negara digunakan untuk seperti ini? Ya, terima kasih. Itu uang negara ya? Uang negara? Uang itu dari rakyat juga. Ya. Jadi persoalannya, mereka terlalu berani menggunakan uang sebanyak itu. Bahkan diperkirakan lebih. Itu hanya pelaksana utama yang memperkirakan sekitar 24 miliar. Ini berubah lagi. Ya, udah itu setiap SKPA itu juga terlibat, mereka mengeluarkan dana. Belum lagi kabupaten kota. Udah itu yang sangat yang sangat miris. Ini ada proksi bisnis kan, proksi swasta. Jadi Pekan Kebudayaan Aceh ternyata proksinya lebih banyak ke bisnis, termasuk pemerintah Aceh, panitia pelaksana ini jadi broker jadi ya. Dia memanfaatkan itu siapa yang terlibat di situ. Mulai 2 juta sewa lapak, sewa tempat sampai 45 juta. Tapi katanya itu lapak masyarakat. Masyarakat mereka yang sediakan, kan mereka pasang tenda. Tenda itu kan bukan katanya di luar itu tanah-tanah masyarakat yang disewakan. Enggak, yang di dalam juga ada. Itu menurut panitia, saya dapat juga dari panitia itu. Dan memang kalau sekarang ini kan ada 12 tempat. Di samping di Taman Sri Ratu Sapiyatuddin, Belang Padang. Kalau dulu kan Belang Padang. Saya punya romantisme di Belang Padang dulu. Pada PKA 1972, PKA kedua. Itu saya jual es pot itu. Jadi waktu itu saya sudah 10 tahun dengan abang angkat saya, saudara. Selain es itu, seingat saya ada orang jual tebu juga, yang pakai bambu itu ya. Jadi memang mengesankan. Dulu kan cuma satu tempat. Ya. Yang paling mengesankan saya ini, saya pikir apakah ini budaya Aceh? Ada Siman Pungo itu, Siman Sihe. Jadi kan dia makan keluar jarum, makan
kertas keluar uang umpamanya kan, itu dia gertak orang situ karena saya sasarannya ke situ. Karena apa? Ramai orang kita jual es laku. Jadi nyoso hanajo peng kelun peng ada Ketika itu saya bilang sama Bang Ben dulu yang rumpung baju mau kan saya pegang terus karena dalam plastik lagi. Itu esnya cuma 50 sen kan. Kan Rp1 kalau seringgit udah dapat 3 es. Jadi bisa dibayangkan pada saat itu yang konsentrasinya hanya di Bulan Padang sekarang 12 tempat. Ya, ini kan semrawut. Kalau dikatakan tadi aksesnya oke, saya pikir semua orang mengeluh hari ini. Walaupun 12 tempat. Yang kedua, anggaran itu yang 24 miliar bukan saja dari dinas bersangkutan, ada program-program pokir yang dititipkan. Mereka bisa mudahan. Dan sampai hari ini Kadis Kebudayaan Pariwisata Al-Muniza Kamang itu beberapa kali kita konfirmasi soal ini tidak pernah mau terbuka. Ya, kalau sama seperti dikatakan tadi, impact-nya ditanya kan? Tuku Haji tanya impact tadi, ada kesan gitu enggak? Saya pikir kalau hanya hiburan, hari ini kan ibarat, mohon maaf, ibarat kentut, itu bau sebentar hilang, gitu. Nggak ada, nggak membekas sama sekali. Karena hiburan, jadi hiburan, apalagi hiburan malam selama PKA itu sangat miris dengan kondisi hari ini umat Islam di Palestina. Itu sampai tadi maghrib juga baru dibom lagi. Dan hiburan itu tidak mencerminkan empati dan simpati kondisi Palestina hari ini. Banyak yang komplain ke saya bilang, bahwa saya nggak ngerti, saya bukan penitia. Apalagi ini orang komplain dalam konteks Pak Dokter sebagai seorang pimpinan Muhammadiyah. Jadi saya bilang, nggak ngerti, saya nggak pernah datang, saya lewat-lewat aja. Ini persoalan. Yang kedua tadi fokus kepada anggaran. ABBAP itu belum disahkan, mereka terlalu berani. Ini jahat ini. Makanya dia cari peluang untuk mendapatkan uang yang lainnya untuk dia. Nah, sekarang jadi persoalan lagi bahwa tadi ada dikatakan dulu itu presiden yang buka. Ya dulu presiden, hari ini prestisnya presiden. Ya, karena ini kan dianggap strategis dan nasional budaya yang menyangkut dengan adat dan kebiasaan orang Aceh yang harus dipertahankan. Hari ini cuma eselon 1B. Kawan saya itu saya tahu, tapi nggak ditonjolkan. Karena apa? Karena yang ditonjolkan akhirnya PJ Gubernur. Dia nggak ditonjolkan lagi, dia pun pulang terus, nggak ada urusan. Apakah yang tadi dengan ada pengaruh dengan rempah, ada bekas pejabat Aceh pulang pergi cerita rempah, apa kaitannya dengan adat budaya yang kita tonjolkan? Apakah ada kuliner khas Aceh selama sepekan itu orang nikmati dengan tidak membayar? Tidak, karena yang menjajakan itu swasta. Begitu harga lapak naik, dia kan naikkan harga. Padahal baru mungkin di air putih kan, naikkan kan. Dulu kita kalau masuk di warung-warung tertentu air putih gratis itu bisa jadi. Belum yang lain-lain. Jadi semua harga barang naik, sehingga masyarakat bawa barang dari rumah, makanan dari luar. Dia bawa dalam konteks pendidikan, menurut Pak Dr. Taufik, apakah muncul nggak bahwa ada edukasi budaya di sini? Atau hanya sebatas tari kreasi baru, top dawuh, tari radung empuan, pedoda ini anu yang memang itu setiap PKA sudah lama ada dan siapapun sudah hafal orang Aceh. Tapi kalau itu saya pikir nggak ada, hanya sekitar ya hiburan lagi. Apakah bau sebentar hilang kan gitu kan? Itu ada. Jadi hanya sekedar ajang menikmati hiburan yang di Kilas Bali itu. Itu pulang lagi nggak ada. Memang penuh sesak Banda Aceh. Karena orang nggak tahu mau kemana. Nggak tahu kemana, hiburan nggak ada. Mall tidak ada, bioskop tidak ada. Jadi orang tidak bisa terpecah. Jadi apa yang dibanggakan dari konteks mempertahankan dan melestarikan budaya hari ini dengan biaya dan anggaran yang diberikan besar. Dan sampai dengan hari ini tidak transparan, tidak tahu kita berapa yang sudah habis. Berapa yang sudah habis, berapa perputaran uang. Berapa yang dia dapat untuk dia. Kan broker kan saya katakan tadi. Untuk dia itu sudah ada di sini. Pak Nabani, tadi Pak Dr. Taufik mengatakan sampai saat ini tidak ada yang bisa kita banggain. Abang setuju dengan itu?
Ya, mungkin begini Pak Saleh. Ya, seharusnya itu kan kita setuju bahwa PKA itu akan menjadi salah satu edukasi, ya, terutama dalam pemahaman lokal. PKA pertama itu misinya adalah bagaimana menghibur rakyat Aceh dalam tanda petik pasca DITI. Betul. Sesuai 58 ya? 58. Tahun 58. Kemudian 72. Iya. Kemudian 78 mulai melakukan dumping lah terhadap gerakan 76 yang dibangun oleh sampai seterusnya tsunami, sampai seterusnya perdamaian. Nah, di 2023 ini rempahkan bumi, pulihkan dunia. Saya kira ini kan sebuah ambisi negara yang ingin mengambil penghargaan dari UNESCO setelah Cina berhasil mendapatkan pengakuan soal jalur sutra gitu kan. Iya. Artinya bukan tidak boleh, ya, tapi jangan fokus di sini lah gitu. Tapi kenapa ini bisa fokus? Mari Pak. Itu menurut saya Pak Saleh, memang itu pernah menjadi diskusi dalam memilih tagline itu, dalam memilih tema itu. Artinya kan kita mencoba apa relevansinya dengan problem-problem persoalan lokal kebudayaan kita yang ada hari ini. Tapi ada alasan lain di situ yang kemudian menjadi sebuah kesepakatan bahwa ini dunia kan lagi sakit. Lagi sakit artinya itu pasca pandemi. Itu dari sisi apa namanya pulihkan dunia, dari rempahkan bumi, itu dari segi historisnya, dan itu ada hubungannya dengan program nasional. Ya, itu yang saya bilang tadi kan. Bagaimana Indonesia berambisi untuk bisa mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Gitu. Yang seharusnya sebenarnya kalau memang kita bicara secara historis untuk menempatkan Aceh sebagai jalur rempah Nusantara itu sangat terlalu kecil posisinya. Seharusnya dia memang jalur rempah dunia, bukan hanya tingkat Nusantara. Jadi kedua persoalan itulah yang kemudian disepakati karena itu merupakan program nasional. Ya mungkin ada relevansinya di situ. Ya kita tidak tahu persis di mana soal apa simpati nasional untuk program PKA ini dengan mengangkat tema itu. Ya paling tidak anggaran dari kementerian. Saya takutkan begini, hanya ilusi. Ya ilusi betul. Ya, kalau budayawan kita pahami lah. Kalau hari ini pemerintah Aceh jangankan memajukan resource Aceh yang dari nabati lah, hewani untuk keluar. Hari ini semua ketergantungan ke Sumatera Utara. Jadi apa impactnya, apa bisa meningkat. Oke, rempah nasional kita ikuti program rempah Aceh hari ini apa yang bisa dibanggakan? Semua bahan baku, bahan masakan ke Aceh ini malah masuk. Ya kalau memulihkan ya mungkin memulihkan ilusi ya kalau bagi saya bagi budayawan mungkin ada ilusi tertentu. Tapi jangan sampai utopis. Ya tadi dikatakan oleh Pak Nabani pulihkan dunia. Pertanyaan saya, apakah Aceh hari ini sudah pulih? Oh, gimana Pak Nabani? Ya. Sebelum kita pulihkan dunia kan, walaupun kita sudah 18 tahun damai. Ya. Makanya saya mencoba menggugat dalam tanda petik pulih yang saya maksud. Apakah lembaga Wali Nagro yang ada sudah saat ini sudah begitu sempurna? Bagaimana dengan Ketua Majelis Adat Aceh yang hari ini juga masih konflik? Bagaimana dengan kurikulum bahasa Aceh yang sudah disahkan? Bagaimana ke depan gitu? Bagaimana untuk merawat situs-situs sejarah Aceh? Bagaimana kepemilikan lahan, Cunyadin di Sumedang, Malikul Saleh? Sekarang mungkin tidak ada persoalan, tapi ke depan ini akan terjadi antara konflik ahli waris antara masyarakat. Kenapa ini bisa terlupakan gitu, Pak Nawat? Ya, makanya kita kan sebenarnya sudah terlampaui. Artinya gimana ya Pak Topik bertindak global
tidak berpikir lokal atau berpikir global, tidak melihat persoalan lokal. Yang sesungguhnya padahal pada hari ini kita sungguh banyak problem-problem lokal yang mestinya harus mendapat perhatian, dan PKA ini merupakan pintu masuk dan salah satu ajang untuk mencari bagaimana kita membuat sebuah pemikiran dari problem-problem lokal yang kita hadapi hari ini untuk adanya gambaran ke depan. Tapi ini yang sesungguhnya tidak muncul, dan itu memang kita sayangkan. Sebenarnya PKA ini sebenarnya ajang evaluasi untuk melihat posisi kita hari ini, apa yang harus kita lakukan ke depan, khusus dalam problem-problem persoalan lokal kita, termasuk apa yang Pak Saleh bilang tadi. Bagaimana ini dalam konteks pendidikan budaya lagi, Pak Taufik? Seperti yang sekarang tadi kan, ini kan seakan-akan PKA 8 ini, padahal sebelumnya bagaimana orang ada yang mengkritik, ada yang menggugat, bagaimana harusnya penguatan lembaga Wali Nanggro misalnya. Kemudian bagaimana kurikulum bahasa Aceh, kemudian bagaimana. Nah ini kan tidak muncul, Pak Taufik. Bagaimana Anda melihat dalam perspektif filosofi pendidikan? Ya, saya kembali tadi. Pertanyaan pertama, apakah efektif? Nggak efektif memang. 1 minggu ini nggak efektif. Mendidik orang sehingga punya karakter Acehan itu kan bertahun-tahun, bukan seminggu, bukan sepekan. Yang kedua, saya mengutip yang tadi. Ya kalau Aceh lagi sakit, mengobati orang bisa sampai sudahnya itu kan irasional ya. Kalau bahasa ada teman-teman di Facebook, no, abalumpom. Jadi seolah-olah kita ingin mempengaruhi dunia, sementara kita sakit, kita menyembuhkan dunia. Ternyata kita sakit. Aceh ini kan sedang sakit sekarang ini. Aceh tidak punya pemimpin, makanya kemarin bargaining positionnya rendah. Tidak ada pemerintah pusat yang hadir, seharusnya presiden. Kalau ini proyek strategis nasional, meningkatkan budaya, ingin memperoleh penghargaan UNICEF, UNDP dan sebagainya. Ini kan tidak kita peroleh. Jadi secara pendidikan itu kan tidak instan 1 pekan, kan bertahun-tahun. Mungkin yang mengelola adat Aceh, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, ini kan mereka yang sudah tua-tua. Apakah ini sudah dia turunkan, bisa dia sampaikan dalam sepekan itu? Enggak. Nah kalau evaluasi, oke, evaluasi hiburan, ada kreasi baru. Ini kan, oleh karena itu dalam perspektif pendidikan, saya pikir ini nggak efektif sama sekali. Apalagi yang terlibat kan lebih banyak bukan dinas pendidikan, dinas kebudayaan dan pariwisata. Pelaksanaannya ini EO ya? EO, ada EO. Kita nggak tahu visibilitasnya bagaimana, kelayakan EO-nya bagaimana. Walaupun itu orang Aceh, kalau istilah Pak Nabani tadi orang Aceh, tapi dalam konten keacehan dia nggak kuasai kayaknya. Ya penguasaan lokalnya itu. Yang ada hanya hingar-bingar kan. Hingar-bingar, opal lampu, permainan lampu gitu ya. Apakah itu sangat lokal wisdom? Enggak kan? Kenapa enggak? Pak Jojulo umpamanya kan, yang dulu kita main kalau mau transikit pakai songkeng, bisa nggak menghiasi suasana kebudayaan sehingga kita memang menikmati budaya itu. Nah ini nggak bisa dinikmati, hingar-bingar, ribut. Ya ada satu lagi Pak Nawani, karena beliau ini budayawan yang terganjal di hati saya. Kita tahu di sini ada makam para prajurit Turki yang dulu pernah melatih tentara-tentara kerjaan, Bitai. Beberapa saya lihat di media, saya baca di media beberapa waktu lalu datang keturunan mereka dari Turki untuk mencari jejak di sini. Kemudian di Sabang ada Rusia misalnya. Nah kenapa nggak kontek-kontek budaya sejarah ini yang digali? Misalnya ada seminar bagaimana hubungan tentara Aceh Turki yang memang secara faktual bisa kita buktikan untuk generasi ke depan gitu. Justru ini terlupakan gitu kan? Ya, itulah Pak Saleh, bagaimana yang kita bilang tadi kan. Kita sesungguhnya kan banyak sekali masalah-masalah problem kita baik secara historis
budaya, tradisi. Ya. Kenapa itu tidak menjadi perhatian dalam apa namanya ajang seperti Pekan Kebudayaan. Ya. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana apakah orang-orang yang terlibat di sini paham tentang itu. Ya. Itu gambaran kita. Ya. Mungkin kalau saya mengatakan bahwa teman-teman tidak menguasai hal-hal semacam itu, nanti kan kita dituduh lain, dibilang lain. Tapi memang dalam prakteknya saya lihat memang seperti itu. Makanya apa yang muncul seperti Pak Taufik bilang tadi, ya seperti angin lalu. Jadi tidak ada kesan yang kalau 4 tahun ke depan maju lagi. Gitu. Iya, jadi kalau kita kembali ke PKA dari PKA pertama, PKA kedua sampai PKA ketiga adalah setelah itu ada sesuatu yang ditinggalkan yang kemudian ditindaklanjuti. Dan apakah itu munculnya lembaga atau apa seperti LAKA itu macam-macam muncul. Ya, yang kemudian Unsiah UIN pun muncul setelah PKA gitu ya. PKA. Salah satu rekomendasi dari betul. Dari PKA 1. Iya. Jadi problemnya di situ. Iya. Jadi artinya hari ini EO juga tidak mampu memberikan kesan positif itu tadi kan. Ya mereka kalau misalnya EO yang bidang hiburan, tugas mereka bagaimana sound itu terjamin, stage-nya tahan banting, lampunya nggak mati, dan seharusnya kan dinas yang berkompeten dengan itu, ya menggali persoalan-persoalan budaya yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, punya dampak yang lama, dan ini menjadi kebiasaan hidup masyarakat Aceh sesudah PKA kan. Jadi karakternya terbangun, ini nggak ada kan. Akhirnya ya kalau yang tadi hanya urusan sound system. Ya, nah sebelum PKA ini ditunda, sempat tertunda dari bulan Agustus ke November. Dalam beberapa pemberitaan saya membaca bahwa sebenarnya PKA 8 ini ada 3 mediasi di situ, ada 3 medium, Aceh masa lalu, Aceh saat ini dan Aceh masa depan. Tapi saya lihat ini Aceh masa lalunya nggak jelas, Aceh saat ini juga abu-abu, Aceh masa depan memang semakin nggak terang, semakin di awan. Gitu. Bagaimana? Sebagai seorang budayawan melihat. Iya, memang pembicaraan awal Pak Saleh kita kan memberi masukan ya. Artinya seperti kita bilang tadi, jadi cobalah PKA 8 ini kita coba untuk benar-benar memberikan kesan PKA ini. Jadi yang kemudian terkonsepkanlah menjadi 4 film kalau tidak salah saya waktu itu ada di tempat utama Tamaratu di Tugu Darussalam itu literasi, di Belang Padang itu milenial, sama Taman Budaya di Lung Raya karena Lung Raya itu tidak ada kabar renovasinya dan tidak bisa dipakai untuk PON. Rencana pembukaannya juga di situ kayak 7. Namun dalam perjalanannya itu kan tidak terjadi. Saya tidak tahu apakah ketidaksiapan anggaran atau bagaimana sehingga terjadi perubahan dari Agustus hingga menjadi November. Dan dalam perjalanan November ini semua konsep-konsep awal juga ikut berubah dari awal karena ini ada
mungkin event-event yang dipangkas dari konsep awal yang kemudian seperti yang kita lihat pada pelaksanaan PKA yang baru usai itu. Ini kan Pak Dokter menjadi sangat miris ya. Bagaimana misalnya tidak ada yang mungkin saya salah, nanti Pak Nabani bisa jawab kalau saya salah. Tidak ada dalam mindset pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata misalnya. Bagaimana sih membuat landform di Malayati misalnya. Bagaimana membentuk itu kembali menjadi sebuah kawasan. Bagaimana merehab benteng Indah Patra misalnya. Kita miris ketika tidak musim pasang purnama, kita pergi ke Kampung Pandi, ke Kampung Jawa, kita lihat batu-batu nisan itu yang sudah hancur. Kok nggak ada pemikiran bagaimana itu bisa dibebaskan, dijadikan satu kawasan gitu kan. Jadi kan ini menjadi aneh, uang habis, budaya hilang. Jadi itulah yang kita katakan tadi bahwa mereka mungkin salah satu kesalahan mereka, sehingga ini mungkin bisa dinilai gagal. Karena ini kan pekan kebudayaan Aceh. Mungkin mereka meninggalkan para budayawan yang paham tentang adat istiadat, dijadikan proksi bisnis itu tadi. Bagaimana kalau yang tadi dikatakan, mungkin tidak menguntungkan ya, tidak menguntungkan besar. Nah itu yang menguntungkan besar itu ke bisnis. Jadi akhirnya jual apa kan? Dan itu jual tenda, jual tempat. Yang apakah alasannya tanah masyarakat? Bukan, itu kan tanah pemerintah yang mereka pakai. Ya, kalau musara itu tanah raja kan, di Taman Budaya, di Darussalam itu kan tanah pemerintah. Mana ada yang tapi kan memang mereka sudah tidak berpikir tentang budaya, tentang bisnis. Yang menguntungkan itu apa? Nah, yang persoalan dengan anggaran tadi. PKA ini dimasukkan ke APBAP 2023. Sampai dengan hari ini APBAP belum disahkan. Jadi, dan makanya saya katakan, termasuk di modus saya katakan, ini diaudit. Walaupun uangnya nggak ada, tapi kenapa bisa dilaksanakan? Auditnya sekaligus. BPKP, BPKRI, Inspektorat, KPK. Dan semua sekali masuk. Bisa nggak dia pilih-pilih lagi nanti? Bisa. Karena ini problemnya sudah semakin ruwet. Nah, masalah efek budayanya juga nggak ada. Nggak ada. Masalah lokasi menurut Pak Nabani masih cocok dipertahankan di Taman Sultanah Ratu Sapetudin itu. Ya. Kayaknya itu macet total itu. Gimana? Terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Tapi saya kira itu masih bisa dipertahankan. Cuma kita tidak boleh fokus di situ terus semuanya ya. Pernah beberapa kali kita coba usulkan dari 2 PKA sebelumnya, sebelum PKA 8 ini, coba kita pikirkan bagaimana Taman Ratu Sapetudin itu untuk dibangun jalan lintas. Dan setidaknya adalah 2-3 gerbang masuk. Bila terjadi sesuatu, katakanlah apa bencana ini macam-macam, tidak terfokus pada pintu di sebelah ini, pintu ini masuk, pintu ini keluar. Saya kira itu tergantung kepada keseriusan siapapun yang menjadi pemimpin Aceh. Kalau memang mereka ada menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan kebudayaan ini, itu kita anggap sajalah itu taman mininya Aceh, karena di situ semua akan tersedia. Cuman persoalan kemudian ya termasuk hari ini, mungkin setelah habis PKA ini, anjungan-anjungan di situ akan kembali rumah hantu kan, karena kita tidak bisa memberdayakan, memanfaatkan. 5 tahun ke depan baru bisa pakai kembali. Iya, untuk biaya rehab katakanlah minimal 1 miliar. 23 kabupaten kota 23 miliar. Belum biaya mobilisasi orang kabupaten, hotel segala macam. Berapa biaya yang dihabiskan itu kan? Tapi kalau hasilnya seperti ini. Ya, saya mengutip tadi terbayang bagi saya. Nggak ada pemimpin Aceh ini dia. Makanya begini. Begini. Suka-suka. Suka-suka. Jadi ugal-ugalan aja kan. Jadi kepala dinas rasa
gubernur gitu kan. Iya. Ini jadi Tapi kemarin salah satu lembaga swadaya masyarakat memberi penghargaan, katanya sukses, memberi apresiasi. Iya, itu kan penghargaan itu bisa dibeli. Oh gitu. Itu Haji buat penghargaan ini dana anggaran kita siapkan dibuat. Itu kan nggak bukan ini kan bukan cerita masyarakat yang berada di ruang hampa hari ini. Semua kegiatan kejadian jarum jatuh di Pekan Kebudayaan Aceh itu aja orang tahu. Orang tahu. Dompet hilang juga orang tahu. Ya, belum lagi ada pernyataan-pernyataan yang seolah-olah memang kembali kepada framing masa lalu. Ada salah satu anggota DPR menyebut bahwa PKA adalah pemersatu rakyat Aceh. Memang selama ini rakyat Aceh nggak bersatu. Gimana dalam konteks etimologi budaya gimana? Ada anggota DPR mengatakan ini pemersatu rakyat Aceh. Selama ini rakyat Aceh nggak bersatu. Ya, mestinya memang arahnya harus ke situ. Tapi itu tergantung juga bagaimana kerja kemas kita. Ya. Jadi tidak mampu membangun budaya sebagai ikon raya Aceh bersatu. Ya. Atau memang mudah-mudahan lah apa yang ada satu ulama muda yang sangat kritis dan progresif, Ustadz Masul Aini, dalam akun media sosialnya, dalam sekian banyak yang saya baca, beliau berharap dan berdoa mudah-mudahan 6 bulan atau 3 bulan ke depan tidak banyak lahir anak-anak tanpa ayah. Mudah-mudahan ya. Jadi artinya tadi kan sama juga seperti penghargaan tadi. Itu kan hitung-hitungannya kuantitatif. Iya, kuantitatif. Tidak kualitatif. Jadi yang diangkat oleh Tengku Nabawi. Secara kualitatifnya kita nggak mendapatkan impact atau dampak atau kesan menarik dari Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 ini. Jadi jangan membalikkan lagi. Ini nggak ada pemimpin. Iya. Mudah-mudahan Analis Aceh, analis juga Aceh. Ya, mudah-mudahan di PKA ke-9 kita masih diberi umur panjang untuk bisa mengikuti lagi sehingga kita bisa melihat, bisa mengevaluasi, bisa membandingkan. Ya, artinya bisa berharap begitu. Mungkin bagi saudara kita yang ada di kabupaten kota, kehadiran ke Banda Aceh dengan tontonan-tontonan seperti itu bisa sedikit melepas beban stres yang ada. Tapi bagi kita di Banda Aceh ini yang memang dari PKA ke PKA justru kebalikan menjadi stres ketika pergi macet di sana macet di sini gitu kan. Ya. Baik Pak Taufik, terima kasih Pak Ramani, terima kasih atas kehadirannya. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami. Kembali lagi dalam podcast Sisi Lain, saya atau kami tidak mengambil kesimpulan. Kesimpulan kami serahkan kepada Anda semuanya. Tergantung dari sisi mana Anda menilai. Kalaulah banyak komponen memberikan apresiasi, tentu tidak salah. Dua narasumber saya ini juga mempunyai pendapat yang berbeda. Sebab berbeda itu tidak akan dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.